Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di akhir atau penghujung bulan Sya'ban ini kita perlu mempersiapkan beberapa hal-hal yang dijelaskan para ulama di dalam menyambut bulan Ramadan. Secara umum kita perbanyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi berdoa. Dan doa menyambut Ramadan itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, doa seorang hamba agar dipertemukan dengan Ramadan, itu yang pertama. Boleh dengan berdoa misalnya Allahumma ballighna Ramadan, atau ya Allah sampaikan aku, beri umur yang panjang, beri kesehatan sampai bertemu dengan Ramadan. Karena tidak ada yang menjamin umur kita sampai ke bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, doa itu seorang hamba berdoa kepada Allah agar diberi taufik di bulan Ramadan itu untuk beramal saleh. Ada orang yang ketemu Ramadan namun gak maksimal, gak beramal, bahkan banyak melanggar. Tidak puasa atau puasa pun gak benar puasanya, gak maksimal, gak bermakna Ramadannya. Maka niat berdoa agar diberi taufik oleh Allah untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Di antara doa boleh mengatakan misalnya Allahumma a'inni fi Ramadan ala siyami wal qiyam wa ma tuhibbu min sa'iri al-a'mal misalnya. Ya Allah, tolong aku, bantu aku di bulan Ramadan untuk bisa beramal soleh, berpuasa, dan yang lain dari amalan yang kau cintai. Oleh karena itu doa Nabi yang diajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal adalah doanya, kata Nabi, ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin maktubatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi minta tolong sama Allah agar kita diberi taufik untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Karena doa itu ajaib, jemaah. Ajaib. Artinya seseorang mungkin merasakan hal yang mustahil tapi tidak bagi Allah. Berapa banyak orang yang Allah beri taufik mantap ibadah di Ramadan karena doa-doanya di bulan Sya'ban ini. Ya. Dan kita harus yakin bahwa kita bisa beramal itu. Saya tak matikan sinyalnya. Ayo. Baik. Karena kita yakin dan kita harus yakin bahwa kita bisa beramal ibadah itu karena pertolongan, karena inayah, karena taufik dari Allah. Makanya kenapa kita baca di dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yani ibadah lalu dilanjutkan dengan minta pertolongan. Kata para ulama ahli tafsir, dzikrul isti'anah ba'dal ibadah ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi bil isti'anati billahi azza wa jalla. Penyebutan isti'anah setelah ibadah dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal isti'anah itu minta tolong kepada Allah bagian dari ibadah. Disebutkannya isti'anah ba'dal ibadah, ini menunjukkan karena hamba butuh kepada pertolongan Allah pada seluruh aspek ibadahnya. Lalu Syekh Sa'di mengatakan fa innahu man lam yu'inhu Allah, karena siapa yang tidak ditolong oleh Allah, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wajtinabin nawahi.
Maka kalau orang tidak ditolong oleh Allah, mustahil dia bisa melakukan yang dia mau dari melaksanakan ibadah atau menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi kita bisa hadir ke majlis sekarang, itu Allah yang telah memberi pertolongan kepada kita, Allah yang memberi taufik kepada kita, Allah yang melangkahkan kaki kepada kita. Maka bersyukur jemaah kalau kita ini dimudahkan dalam hal ketaatannya. Karena itu pasti tanda Allah menghendaki kebaikan. Tapi kalau diberi duit oleh Allah, belum tentu Allah menghendaki kebaikan. Kecuali kalau duit itu, harta itu kita gunakan di jalan yang Allah ridhai. Tapi kalau Allah memudahkan kita beramal ibadah, ini pasti menunjukkan Allah itu sayang, cinta sama kita, menghendaki kita kebaikan. Maka syukuri. Ya. Itu yang kedua jemaah. Ya. Yang ketiga, doa seorang hamba berkaitan Ramadan ini adalah doa agar seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berapa doanya? 3. Dan ini disimpulkan dari doanya para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh kalau mereka menyambut Ramadan. Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi 3. Ya Allah, selamatkan, sampaikan aku sampai Ramadan. Ya Allah, berilah aku keselamatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, ya Allah, kalau sudah ibadah, terima amal ibadahku ya Allah. Ya, diterima amal ibadah. Nah, itu yang pertama jemaah ya. Apa itu? Ad-du'a qabla Ramadan. Doa. Bahkan para sahabat soleh 6 bulan doa sebelum Ramadan. Kanu yad'una Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan. Mereka doa 6 bulan agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Al-aslu tsani, yang kedua ikhwan, bagaimana cara kita menyambut Ramadan? Yang kedua, menyambut Ramadan bin niyyah, niat. Kalau tadi doa, kalau sekarang bin niyyati salihah, dengan niat yang baik dan juga al-khalisah, niat yang murni, niat untuk beramal saleh nanti di bulan Ramadan. Makanya orang Islam itu gembira dengan datang Ramadan bukan karena Ramadan nanti akan ada THR. Gembira Ramadan kenapa? Wah, Ramadan banyak THR apalah. Gembiranya kita itu Ramadan itu bulan atau musim-musim ibadah. Ya. Maka kalau Ramadan musim ibadah, berarti niatkan dari mulai sekarang kita untuk beramal saleh, mengisi amal ibadah secara maksimal di bulan Ramadan. Imam Ahmad pernah menasihati putra beliau yang bernama Abdullah. Kata Imam Ahmad kepada putranya, ya Abdullah, anwi khairan. Wahai Abdullah, niatlah yang baik, niat amal, niat. Fa innaka wa illam ta'mal, karena kalau engkau sudah niat walaupun mungkin tidak mengamalkan karena ada uzur atau yang semisal, maka faniyatul khair laka amal, maka niat baikmu itu seperti dapat pahala telah beramal. Maka niatkan jemaah ini. Jangan ada orang di bulan Sya'ban ini malah nyesek gitu, aduh sebentar lagi Ramadan, angel mangan, angel apa wis, angel. Loh kok bisa jemaah? Jadi gembira sambut. Kul bi fadillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Katakan Muhammad, kata Allah, dengan karunia, dengan rahmat Allah hendaknya mereka itu gembira. Lebih baik apa yang telah mereka kumpulkan berupa harta benda. Gembira dengan ibadah, gembira dengan puasa, gembira dengan sedekah, gembira dengan banyak hal ketaatan kepada Allah. Maka ini resep bahagia jemaah. Jadi resep bahagia itu di Quran disebutkan bahagia itu bukan pada harta benda, bukan pada pangkat jabatan, bukan pada banyaknya anak keturunan dan semisalnya, tapi bahagia ada pada iman dan amal saleh. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, laki perempuan, dan dia beriman, iman amal saleh, laki perempuan. Kata Allah,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, ini di dunia, kehidupan yang baik. Kata para ulama ahli tafsir, maksud ayat ini yakni hayatan sa'adah, yakni kehidupan yang baik, maknanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, maka bahagia itu milik semua orang, bukan milik yang banyak harta. Bahagia itu bukan milik yang tinggi pangkat jabatan kedudukan, bukan. Karena kalau bahagia hanya milik orang kaya, berarti orang miskin tidak akan bahagia. Ini tidak adil. Milik siapapun asal pada iman dan amal soleh. Di akhirat maka Allah akan berikan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka lakukan berupa surga, kenikmatan. Makanya resep bahagia, Quran menjelaskan iman dan amal saleh para jemaah. Pada iman dan amal saleh. Yang ketiga, para jemaah sekalian, sambut Ramadan dengan dasar ilmu. Makanya nanti akan kita kaji sekarang ini terkait serba-serbi puasa lah. Minimal kita mengetahui beberapa hal berkaitan puasa. Ya. Karena ilmu sebelum berkata dan berbuat, ilmu sebelum beramal. Nah, kita akan bahas insyaallah beberapa poin-poin secukupnya waktu. Ya, sebenarnya perlu kepada bahasan atau waktu yang panjang, berulang-ulang harus kita kaji, namun kita manfaatkan ya waktu yang sedikit untuk mengkaji berkait masalah puasa. Yang pertama para jemaah sekalian, puasa itu artinya menahan diri. Menahan diri. Baik menahan apa saja, makan, minum, menahan berbicara dan semisalnya. Namun kalau secara istilah bukan sekedar menahan, tapi maksudnya menahan makan minum dan yang setiap membatalkan menurut syariat, dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat apa? Dengan niat apa? Nahan makan minum dari fajar sampai terbit sampai tenggelam matahari dengan niat ibadah. Maka orang yang enggak makan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari misalnya, tapi niatnya karena mau dioperasi, kan dioperasi nggak boleh makan minum, maka ini tidak termasuk ibadah. Baik. Kemudian adab dalam kita berpuasa para jemaah, dan puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam, juga puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum Islam. Ini menunjukkan berarti puasa ini adalah ibadah yang demikian agung sampai-sampai Allah wajibkan kepada setiap umat. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam hadis qudsi bahwa puasa itu illa siyam fa innahu li wa anna ajzi bih. Kecuali puasa kata Allah, dan puasa untukku dan aku yang hanya membalasnya. Nah, apa maksudnya ini? Puasa khusus untukku dan aku hanya yang membalasnya. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang di dalamnya ada rahasia antara hamba dengan Allah. Ibadah rahasia. Puasa itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Orang walaupun kelihatan mau lemas mau tidak, kita nggak tahu dia puasa atau tidak. Ya, hanya Allah yang tahu. Maka Allah mengatakan fa innahu li, khusus untuk aku. Ini menunjukkan puasa adalah ibadah yang sangat agung. Diwajibkannya puasa kepada umat Islam berjamaah ada 3 tahapan, tidak sekaligus. Ya. Tahapan pertama itu adalah puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, dan itu biasa dilakukan Nabi, dan Nabi perintahkan pada saat sebelum hijrah itu. Jadi dulu wajibnya puasa itu hanya Asyura saja, setahun sekali.
Lalu yang kedua, puasa itu diperintahkan memilih antara puasa Ramadan dan membayar fidyah. Dan puasa Ramadan diwajibkan ini turunnya ketika Nabi hijrah sekitar 2 tahun atau tahun kedua Hijriah. 2 tahun setelah Nabi hijrah baru turun perintah puasa Ramadan, namun memilih antara puasa atau membayar fidyah. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu berpuasa namun mungkin mau memilih, silahkan memberi fidyah atau memberi makan sebagai fidyah, memberi makan kepada satu orang miskin. Sehari nggak puasa, 1 kali kepada 1 orang miskin memberi makan. Syaratnya makanan, yang kedua syaratnya yang diberikan harus orang miskin, tidak boleh dengan uang dan semisalnya. Lalu yang ketiga paten, nggak lagi pilihan. Jadi saat itu dulu di fase kedua ini, yang mau puasa silakan, yang tidak pun silakan. Namun yang tidak harus membayar fidyah. Enak nih bagi orang yang doyan makan, mungkin milihnya fidyah saja sudah. Tapi Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, tapi kalau puasa itu yang lebih baik daripada fidyah. Tapi boleh fidyah pun, silakan tidak puasa tapi fidyah. Nah, marhalah atau fase ketiga barulah dipatenkan. Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal, yakni kalau sudah datang Ramadan tidak ada lagi pilihan, harus puasa. Paten. Lalu yang kedua, yang fase kedua, bagaimana nasib ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Barang siapa yang memang mampu namun merasa berat, silakan untuk bayar fidyah. Itu ayat tetap berlaku, namun bagi orang yang merasa berat. Siapa mereka? Orang tua lanjut misalnya, atau yang sakit namun tidak sembuh, atau sakit yang menahun, atau sakit yang seumur hidup tidak mampu, maka dia bukan mengqadha puasa tapi membayar fidyah. Jadi ayat itu sebenarnya tidak dihapus, tetap berlaku, cuman untuk orang yang mampu namun apa? Mampu namun berat. Ya, mampu puasa namun berat. Nah, maka para jemaah, kelompok yang tidak berpuasa itu ada kelompok nanti bayar qadha, ada kelompok bayar fidyah. Ya. Siapa yang kelompok bayarnya dengan fidyah? Orang tua dan yang sakit menahun. Siapa kelompok yang qadha? Musafir dan orang sakit yang sakitnya diharapkan sembuh, sehingga kita sembuh membayar qadha. Nah, posisi wanita hamil dan menyusui, di mana dia posisinya? Apakah ahlul qadha atau ahlul fidyah? Ada khilaf ulama. Tapi yang tadi sepakat, yang dua tadi sepakat. Namun yang orang wanita hamil menyusui ada khilaf. Terserah ya. Namun hukum asal wanita menyusui, wanita hamil, hukum asalnya apa? Wajib dia puasa. Makanya jangan sembarangan wanita hamil langsung main tidak puasa saja. Wajib tanya dulu kepada yang ahli. Kalau membahayakan silakan berbuka, namun nanti ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Khilaf ulama demikian alot dalam masalah ini. Ada yang merinci tergantung takutnya. Kalau takut kepada dirinya saja maka qadha. Kalau takut kepada juga anaknya, kalau puasa mengkhawatirkan anaknya, janinnya atau anak yang sedang menyusui dia khawatirkan juga, maka double berarti qadha ya. Qadha plus fidyah. Ada ulama enggak merinci, pokoknya wanita hamil menyusui kalau khawatir baik kepada diri atau anak tetap cukup satu saja bayar fidyah tok saja. Namun dalam hal ini para jemaah, kalaupun mau dirinci, kalau wanita yang kesulitannya karena tiap tahun mungkin hamil atau bukan hamil tiap tahun, ya, lagi nyusui hamil lagi nyusui hamil lagi, maka sulit kalau untuk mengqadha, maka silakan untuk membayar fidyah. Kalau mampu mengqadha maka ini hukum asalnya, ya. Baik, para jemaah sekalian, bagaimana penetapan datangnya Ramadan? Nah, ini bahasan kita sekarang. Datangnya Ramadan dengan satu dari dua cara.
termasuk juga ya ibadah-ibadah yang lainnya seperti masalah menyembelih kurban dan semisalnya, satu dengan dua cara, atau penetapan Idul Fitri juga satu dari dua cara. Cara yang pertama dengan al-ikmal namanya, atau cara pertama ar-ru'yah dulu. Cara pertama ar-ru'yah, yakni melihat hilal. Kalau untuk puasa berarti hilal Ramadan yang kita saksikan, kita lihat. Kalau untuk Idul Fitri ya berarti hilal Syawal. Kalau mendung, gak nampak, gak kelihatan hilal, maka dengan sangat mudahnya syariat memberikan ketetapan dan ketentuan, yakni cukup al-ikmal. Al-ikmal yakni menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30. Karena demikian yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqduru lah. Berpuasalah kalian Ramadan dengan melihat hilal dulu. Maka diharamkan seorang muslim berpuasa tanpa melihat hilal, pokoknya untuk kehati-hatian katanya. Ini puasa di hari yang ragu-ragu seperti ini, yakni puasa di tanggal 30 Sya'ban. Hilal tidak nampak, tapi dia ngotot puasa, maka ini diharamkan. Karena berarti melawan atau menentang syariat. Karena ibadah Ramadan kita berkaitan dengan adanya atau nampaknya hilal. Kalau tidak nampak gampang, cukup digenapkan bulan, karena bulan dalam Islam kalau tidak 29 adalah 30. Kalau tidak 30 ya 29. Maka Nabi mengatakan, dan beridul fitrilah kalian juga dengan melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, kalau mendung atau tidak nampak hilal Ramadan enggak nampak, hilal Syawal misalnya untuk penetapan Idul Fitri juga enggak nampak, maka dengan sangat mudahnya syariat mengatakan faqduru lahu. Takdirkan, yakni tetapkan, tentukan, yakni genapkan, sempurnakan. Dalam lafaz yang lain disebutkan sempurnakan Sya'bannya 30 dalam lafaz yang lain. Maka ini ketetapan dalam menetapkan datangnya bulan Ramadan. Dan yang berhak berjamaah untuk menetapkan dan mensahkan ini adalah wajib pemerintah, wajib penguasa yang sah. Sebagaimana Ibnu Umar ketika dia mengatakan tara'an nasu wal hilal, manusia pada melihat hilal. Fara'aituhu, dan aku pun melihatnya. Fa akhbartuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul, saya melihat hilal. Ibnu Umar lapor, maka Nabi fasama wa amara bisyamihi, maka Nabi pun puasa dan Nabi perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Dalam hadis yang lain disebutkan ada Arab gunung yang melihat. Ya Rasul, saya lihat hilal, kata Arab gunung. Lalu Nabi tanya, apakah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kata Arab gunung, na'am. Lalu Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal adzin, ya Bilal adzin fin nas an yasumu ghadan. Wahai Bilal, umumkan kepada manusia agar besok puasa. Jadi kalau kita melihat hilal, wajib kita laporkan. Jangan kita puasa sendiri, tapi kita harus laporkan. Nanti pemerintah yang mengeluarkan pengumuman. Kalau salah pemerintah, dimaafkan oleh Allah, karena ini sifatnya ijtihad, dimaafkan oleh Allah para jemaah. Kalau terjadi khilaf, perbedaan, yang satu lihat, yang satu enggak, yang satu lihat, yang satu enggak, ngotot-ototan, siapa yang berhak menetapkan lihat atau tidaknya hilal? Pemerintah. Karena Nabi SAW tadi ketika memerintahkan untuk melihat hilal, bukan masing-masing kita melihat, tapi yang melihat harus melaporkan. Cukup satu orang saja, 2 orang, 3 orang, terserah, laporkan. Maka nanti di sini ada pembahasan para jemaah. Bagaimana kalau misalnya seseorang melihat hilal, apakah dia harus puasa sendirian? Ya, maka ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Jadi orang yang melihat hilal sendiri, nah, lalu tidak diterima oleh pemerintah misalnya, dilaporkan ke pemerintah, kata pemerintah, enggak kok, enggak lihat hilal, berarti wajib apa untuk menggenapkan
Sya'ban 30. Orang ini loh yang lihat hilal, dia yakin itu hilal. Sementara dalam ayat Quran dan di dalam hadis-hadis, apa kata Allah dalam Quran? Faman syahida minkum syahra, kata Allah, falyasum. Siapa yang lihat hilal Ramadan maka puasalah, kata Allah. Hadis juga mengatakan demikian. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal, berlebaranlah melihat hilal. Fa in gumma alaihim faqdiru, kalau gelap mendung tidak nampak, genapkan. Ini kan perintah. Maka ada khilaf ulama dalam masalah ini jemaah. Jadi apa kasusnya? Orang yang melihat hilal namun kaum muslimin dan pemerintah menganggap tidak ada hilal dan mereka menggenapkan Sya'ban 30. Ya. Maka kewajiban hilal itu tanggal berapa jemaah? Tanggal 29. Karena kalau hilal nampak di tanggal 29 pada waktu tenggelamnya matahari, berarti besok 1 Ramadan. Kalau tidak nampak berarti besok 30 Sya'ban, kan begitu. Baik. Ada dua pendapat para ulama. Kalau orang melihat hilal namun tidak diterima laporannya dan dia yakin hilal, maka tetap bersabar. Cuman dianya ini apakah harus puasa? Karena dia kan yakin apakah besok dia harus puasa. Maka ada dua pendapat para ulama. Kebanyakan para ulama, jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa man ra'a hilal Ramadan wajib fi haqqihi shaum Ramadan. Perhatikan jemaah khilafnya ya. Siapa yang melihat hilal Ramadan maka wajib bagi dia untuk puasa Ramadan. Walaupun pemerintah menolak. Hatta walau radal qadhi syahadatahu. Walaupun hakim atau qadhi atau pemerintah menolak persaksiannya. Ya. Harus dia puasa. Kenapa? Karena ayatnya jelas siapa yang melihat hilal, sementara dia kan lihat. Betul tidak? Dia lihat, berarti harus puasa. Nabi pun mengatakan, puasalah kalian apabila melihat hilal. Idul Fitrilah kalian apabila melihat hilal. Maka berdasarkan ini wajib dia untuk puasa. Ini madhabnya Imam Malik, madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad. Namun pendapat yang kedua, di antara ulama mengatakan orang yang melihat hilal dan persaksiannya dilaporkan ditolak, dia tidak wajib puasa jemaah. Dia harus tetap berpuasa mengikuti kaum muslimin. Dia harus berpuasa tetap mengikuti keputusan pemerintah. Karena masalah melihat hilal bukan masing-masing umat Islam harus melihat hilal, tidak. Umat Islam itu melihat hilal cukup satu orang loh jemaah kalau ini untuk penetapan Ramadan. Kecuali kalau untuk Idul Fitri memang harus minimal 2 orang. Maka di Indonesia ini alhamdulillah kalau ada badan Ru'yatul Hilal ya, Masya Allah bagus sekali, lebih dari 1, lebih dari 2. Jadi yang melihat hilal itu cukup 1 orang, nanti lapor kepada pemerintah. Kalau pemerintah mengabsah atau mensahkan maka mengikuti puasanya. Sehingga demikian yang dikatakan Nabi SAW, kata Nabi, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Bahwa puasa kalian pada saat kaum muslimin semuanya berpuasa, dan lebaran kalian, Idul Fitri kalian pada saat semua kaum muslimin beridul fitri. yakni jangan puasa sendiri. Jelas jemaah? Bahkan para jemaah sekalian, khilaf ulama tentang masalah kalau orang Islam di suatu negeri melihat hilal, ini apakah berlaku untuk seluruh umat sedunia? Itu yang sebagian ulama mengatakan justru sebenarnya begitu, supaya kita ini sedunia seragam. Kalau hari Senin puasa, maka seluruh dunia di kolong langit ini manusia semuanya umat Islam berpuasa. Ini indah sekali. Namun masalah ini dan yang dikuatkan adalah karena dengan kondisi juga realnya demikian, yaitu bahwa setiap negeri memiliki matlak hilal masing-masing. Begitu pula kan kita waktu ini beda. Di Indonesia saja ada 3 waktu ya. Waktu Indonesia Barat selisih 1 jam dengan Indonesia Tengah, dengan Indonesia Timur selisihnya berapa? 2 jam.
maka matlah hilal pun tentu beda, dan ini yang benar, tidak masalah seperti ini. Namun seandainya terjadi satu hilal untuk sedunia pun tidak masalah, karena demikian khitabnya Allah di Quran. Demikian pula Nabi, kan khitab ini umum, siapa saja umat Islam yang melihat hilal maka puasa, seluruh manusia umat Islam di berbagai penjuru bumi. Namun kalaupun mau menurut matla hilal masing-masing, monggo silahkan, dan memang kenyataannya demikian. Ya, taib. Dan pendapat yang kuat para jamaah dalam masalah ini, pendapat yang rajih yang kuat adalah sebagaimana juga pendapat misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa an-nasiyam wal fitra yakun ma'an nas, bahwa puasa dan lebaran harus bersama orang, jangan sendiri. Apalagi hati-hati, bahaya kalau dia misalnya melihat hilal Syawal misalnya, pemerintah tidak ngakui misalnya, tidak melihatnya, lalu dia mau sholat id di mana, mau lebaran di mana dia, dan tidak berpuasa, akhirnya dikhawatirkan justru batal nanti puasa. Harusnya berpuasa malah dia tidak puasa dengan keyakinan dia katanya melihat hilal. Maka mari kita beribadah puasa, mari kita beridul fitri, mari kita beridul adha, mengikuti pemerintah, dan seluruh manusia harus taat kepada pemerintah keputusannya apa yang mereka telah tetapkan. Jadi enak nanti ya jemaah sekalian, kita tidak melihat kepada individu atau kepada golongan, yang benar bahwa untuk urusan waktu ibadah umat itu pemerintah, termasuk masalah waktu sholat hari-hari kita jemaah. Walaupun misalnya ada katanya subuhnya agak cepat ya, sampai 20 menit misalnya, tapi itu ditetapkan menurut kalender Ummul Qura dan itu ditetapkan oleh pemerintah, maka kita ikut, tidak masalah insyaallah kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita rujukan dulu, walaupun dia melihat hilal, namun kalau tidak ditetapkan maka kita tidak perlu puasa, atau kalau hilal Syawal kita tidak perlu untuk beridul fitri sendiri, membatalkan puasa sendiri, tapi ikut berhari raya bersama pemerintah ya. Karena dalam hadisnya pun kan sumu li ru'yatihi, kan jamak, kalian berpuasalah kalian, bukan masing-masing, kalian umat Islam, dan berlebaranlah kalian umat Islam dengan melihat hilal. Itu yang pertama jemaah, masalah pertama. Masalah kedua tentang hilal, kalau seorang misalnya safar jemaah dari suatu negeri yang dia lihat hilal Ramadan misalnya, safar ke negeri, kan zaman sekarang jemaah safar kan ke luar negeri bisa ya, ke Mekah misalnya dari Indonesia, safar ke negeri yang dia negeri itu menyempurnakan Sya'ban, yakni artinya dia masih belum puasa gitu ya, karena menyempurnakan Sya'ban. Sementara dia safar dari negeri yang sudah melihat hilal, berarti beda sebab selisihnya berapa? Sehari kan. Nah, apa yang harus dia lakukan? Misalnya dia di Indonesia sudah puasa ya, sudah lihat sudah lihat hilal hari Senin, safar ke Saudi, di Saudi Senin masih belum puasa. Di Indonesia Senin sudah puasa, safar ke Saudi, di Saudi Senin belum puasa, puasanya Selasa misalnya. Maka bagaimana orang yang safar ke negeri tersebut? Para jamaah sekalian, dia nanti kalau ada di negeri itu harus mengikuti lebarannya dan yang semisalnya sesuai dengan yang di negeri tersebut. Jadi mengikuti apa yang ada di negara Saudi tersebut gitu. Ya. Misalnya kasusnya seperti itu. Jadi setiap orang yang safar di satu negeri dan negeri itu mungkin belum puasa, ya dia belum puasa. Tapi kalau di negeri sudah puasa maka dia harus berpuasa. Jadi dalam hal hilal mengikuti negeri tempat dia berada para jemaah. Kemudian dalam masalah hilal juga sudah tadi kita simpulkan, kalau satu negeri melihat hilal misalnya, apakah berlaku untuk seluruh dunia? Maka jawabannya ada khilaf ulama, namun
yang roji tadi bahwa masing-masing negeri memiliki matla' hilal masing-masing para jemaah. Masing-masing memiliki tempat matla' hilalnya. Baik. Yang jelas seorang muslim ketika penetapan Ramadan ya harus mengikuti pemerintahnya. Kemudian masalah yang berikut tentang masalah saum khususnya di bulan Ramadan adalah di antara bahasan apa hikmah ya atau apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, berkaitan hukum kewajiban seorang hamba para jemaah. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh ya. Itu puasa. Apa itu puasa yang wajib jemaah? Puasa yang wajib itu ada sekitar 5 puasa yang wajib. Puasa yang wajib ada 5. Apa yang 5 ini? Yang pertama puasa Ramadan. Yang pertama. Yang kedua puasa wajib adalah puasa qadha ya, Ramadan. Puasa qadha Ramadan hukumnya wajib. Maka posisi qadha itu persis dengan seperti puasa wajib. Jadi kalau mau niat mengqadha harus dari mulai malam harinya. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh niat walaupun mendadak di siang hari, mendadak di pagi hari. Tentu belum sarapan. Kalau sudah sarapan soto 1 piring lalu niat puasa ini belum sarapan dari pagi, belum minum apa-apa dari pagi, lalu jam 8 kok terbayang oh ini hari Senin mau puasa, niat puasa, boleh mendadak. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Man lam yujmi'innya minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat di waktu malam maka atau sebelum fajar maksudnya, maka tidak ada puasa baginya. Jadi puasa qadha itu dia puasa yang kedudukannya seperti puasa wajib. Maka kata para ulama juga kalau puasa sunnah misalnya boleh kita batalkan. Kalau kita misalnya ada makanan enak lagi puasa, yang membatalkan itu tidak tercela. Membatalkan puasa sunnah di tengah-tengah sedang puasa tidak tercela. Tapi kalau puasa qadha tidak boleh. Misalnya ibu-ibu sedang puasa sunnah, lalu kata suaminya, "Bu, batalnya wes. Ini hujan dingin-dingin enak katanya," misalnya. Maka boleh membatalkan. Jima suami istri ya, diajak istrinya jima karena mungkin dihajatkan sementara istrinya sedang puasa sunnah, boleh membatalkan. Tapi kalau istrinya sedang puasa qadha tidak boleh untuk membatalkan ya. Yang ketiga jamaah, puasa wajib itu puasa kafarat. Puasa kafarat istilahnya, kafarat. Kafarat apa? Puasa ada seperti misalnya membunuh nggak sengaja itu harus ada puasa kafarat jemaah ya, atau kafarat yang jima di siang hari Ramadan itu kan ada kafaratnya, yaitu puasa atau kafarat sumpah misalnya ya, itu puasa wajib itu kafarat sumpah itu. Dan puasa kafarat itu ada yang 2 bulan berturut-turut dan ada yang ringan, hanya kafarat itu puasa 3 hari saja berturut-turut. Ada yang 2 bulan berturut-turut, ini untuk dosa-dosa besar seperti membunuh nggak sengaja, atau siang hari di Ramadan jima dengan istri yang wajib dia untuk puasa. Adapun kafarat sumpah itu kecil, artinya hanya cukup 3 hari namun berturut-turut. Yang keempat puasa wajib itu puasa nadar jemaah. Kalau ada orang nadar puasa berarti puasa bagi dia apa hukumnya? Wajib ya. Dan yang kelima puasa bagi yang jemaah haji tamattu' ketika dia tidak menyembelih kurban. Jadi orang yang haji tamattu' itu harus atau diwajibkan untuk menyembelih, kalau tidak maka berpuasa. Nah, puasa bagi dia wajib hukumnya. Puasa haji. Jadi ada berapa puasa wajib? Semuanya 5 ya. Adapun puasa sunnah banyak. Di antaranya disebutkan ada sekitar 8 puasa sunnah. Yang pertama puasa Asyura, puasa Arafah, Senin Kemis setiap pekannya, 3 hari misalnya setiap bulan, puasa 6 hari Syawal, puasa di bulan Sya'ban ini ya, puasa bulan Muharram, puasa
Daud sehari buka, sehari puasa. Ini puasa-puasa yang hadis-hadisnya sahih. Yang ketiga puasa yang makruh. Nah, nanti ada puasa yang haram. Puasa yang makruh jemaah mengkhususkan puasa hari Jumat. Mengkhususkan puasa hari Jumat. Kata Nabi SAW, la yasumanna hadukum yawmal jumu'ah. Tidak boleh mengkhususkan Jumat puasa illa yauman qablahu aw ba'dahu, kecuali sebelumnya ya atau sehari setelahnya. Artinya jangan mengkhususkan Jumat gitu, kecuali kalau sebelumnya juga puasa, mungkin puasa apa atau setelahnya. Jangan menyendirikan Jumat, makruh hukumnya. Termasuk yang kedua hari Sabtu jemaah. Namun kalau jatuhnya hari Jumat sebagai puasa Arafah misalnya, itu tidak masalah, karena tidak mengkhususkan. Demikian pula kalau hari Sabtu kok pas Asyura, tidak masalah. Tapi ingat di sini mengkhususkan ya. Maka kata Nabi, la tasumu yaumas sabti, jangan kalian puasa hari Sabtu. Illa fima aftaradallahu alaikum, kecuali kalau jatuh puasa yang diwajibkan atas kalian. Tidak masalah. Ya, karena menyerupai apa? Yahudi. Maka jangan puasa di hari, karena hari Sabtu itu adalah hari besarnya orang Yahudi. Maka kita jangan dengan jangan berpuasa menghususkan seolah mengagungkan hari Sabtu. Ya, li'annal yahud, karena orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Nah, lalu puasa haram. Nah, kapan? Yang pertama puasa hari Idul Fitri. Maka hikmahnya jemaah ya, kita ini hikmahnya jangan memisahkan ibadah sunnah, ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Jangan menyambungkan ibadah wajib dengan yang sunnah, kecuali harus dipisah. Seperti kita sholat wajib, mau sholat sunnah, geser jemaah ya, geser, pindah tempat, atau kita berbicara. Geser atau kita berbicara. Termasuk juga dalam ibadah puasa. Kita setelah Ramadan dianjurkan puasa Syawal 6 hari, namun tetap dipotong atau dipisah dengan 1 Syawalnya kita diharamkan untuk berpuasa. Demikian pula orang yang misalnya di bulan Sya'ban ini dari tanggal 1 puasa mutlak Sya'ban. Dan jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Perhatikan hadis ini. Mungkin untuk pengalaman kita di tahun yang akan datang kalau panjang umur. Keliru kita banyak di bulan Sya'ban ini jemaah. Kata Ummu Salamah, aku enggak pernah lihat Nabi puasa 2 bulan berturut-turut, tidak pernah lihat Nabi puasa 2 bulan berturut-turut, kecuali puasa di bulan Sya'ban dan puasa di bulan Ramadan. Berarti maknanya apa di bulan Sya'ban ini jemaah? Puasa Nabi itu seolah-olah full 1 bulan, tapi tidak boleh full. Karena Nabi tidak pernah, kata hadis Aisyah, ma ra'aitu Nabi istakmala siyama syahrin qat ila Ramadan. Aku enggak pernah lihat Nabi puasa full 1 bulan kecuali Ramadan. Berarti maknanya mengkomunikasikan hadis ini apa? Sya'ban yang dimaksud tadi seolah-olah full, maknanya tidak full, tapi banyak. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 27 terus puasa. Itu sebenarnya. Cuman siapa di antara kita yang melakukan itu jemaah? Ya. Makanya bulan Sya'ban bulan lalai puasa maksudnya. Bukan lalai sedekah, bukan lalai salat, lalai puasa. Disebutkan oleh Imam Syaukani karena itu zahirnya hadis. Usamah bin Zaid ketika tanya Nabi, ya Rasulullah, lam aratasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasul, aku enggak pernah lihat engkau banyak puasa di antara bulan-bulan seperti banyaknya engkau puasa di bulan Sya'ban. Lihat, Anas enggak mengatakan full, tapi banyak di bulan Sya'ban. Dan memang orang Arab gitu jemaah. Orang Arab itu kalau ingin menunjukkan banyak, kadang dengan bahasa yang tinggi. Maksudnya banyak. Diungkapkan dengan ungkapan full.
Padahal maksudnya bukan full tapi banyak. Cuman ungkapan orang Arab suka begitu. Ya. Sejak kapan duduk di sini? Ya, berabad-abad. Maka di dalam bahasa Arab kalau lama jemaah ya, itu bahasanya dengan bahasa kekal. Makanya antum jangan heran kalau di Quran ada dosa kok dihukumi seperti bunuh diri, dihukumi kekal di neraka. Maksudnya orang Arab biasa ngomong lama dengan bahasa kekal. Misalnya, sejak kapan di sini nunggu? Mungkin sudah lama kan? Walah kekal wes, kekal gitu. Orang Arab juga gitu. Maksudnya apa? Lama maksudnya. Demikian pula Nabi puasanya banyak di bulan Syaban diungkapkan dengan full 1 bulan. Padahal tidak full, karena hadis yang lain menunjukkan hanya Ramadan Nabi puasa full 1 bulan penuh. Baik. Lah kata Nabi ketika ditanya oleh Usama bin Zaid, kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Kenapa Nabi banyak saum di bulan Syaban? Dia adalah bulan yang manusia banyak lalai. Baina Rajab wa Ramadan. Yang diapit bulan Syaban ini, yang manusia lalai itu diapit oleh Rajab dan Ramadan. Kata Imam Syaukani, zahirnya hadis, lalainya manusia ini apa jemaah? Kan tadi pertanyaan tentang sholat atau tentang sedekah? Pertanyaan tentang apa tadi? Usama bin Zaid tentang puasa. Ketika Nabi mengatakan ini bulan yang dilalaikan manusia, yakni lalai dari puasa. Maka kenapa ibadah puasa ibadah spesial di bulan Syaban? Alasannya 3 hal. 1, karena banyak manusia lalai, maka ibadah saat orang itu lalai ibadah yang sangat agung. Sekarang coba jemaah, kalau orang-orang puasa di bulan Rajab ya, itu orang tidak aneh. Orang-orang banyak puasa di bulan Rajab tidak aneh, karena itu bulan haram berpuasa. Apalagi Ramadan ya. Tapi coba kalau ada orang sekarang puasa tiap hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 27 tiap hari puasa, orang mungkin akan aneh, loh puasa opo? Padahal Sya'ban ini tidak berlebihan kalau Sya'ban disebut bulan puasa. Karena buktinya tadi hadis Nabi mengatakan Nabi tidak pernah puasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan apa? Sya'ban dan Ramadan. Maka tidak berlebihan kalau Sya'ban disebut bulan puasa jemaah. Tapi kenyataan, dan ini benar kata Nabi, banyak manusia lalai dari beribadah puasa di bulan Sya'ban. Buktinya kita kalau ada orang puasa tiap hari di bulan Sya'ban, aneh, puasa opo? Tapi kalau Rajab, oh biasa Rajab puasa Rajaban. Ya. Di sini para jemaah sekalian. Hikmah kedua apa? Dilaporkannya amalan kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan Syaban kenapa aku puasa adalah bulan dilaporkan amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku suka amalanku dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dan yang ketiga, kenapa Sya'ban memperbanyak ibadah saum? Min babit tamrin, sebagai bentuk latihan jemaah. Orang kalau sudah biasa puasa di bulan Sya'ban, Ramadan akan enteng, ringan, sehingga puasa Ramadan maksimal. Tapi orang yang seumur-umur gak pernah puasa, hari pertama Ramadan yakin pingsan dia pertengahan harinya. Hari pertamanya pingsan, tidak pernah puasa seumur-umur, berat rasanya. Tapi orang yang terbiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Lalu puasa yang makruh, apa yang kedua jemaah? Puasa makruh semuanya ada. Oh, puasa yang haram ya, bukan makruh jemaah ya. Haram. Yang kedua puasa haram, ada semuanya ada 5 jemaah. Puasa yang haram ada 5. Yang kedua, saum yaumi Idul Adha. Puasa pada hari Idul Adha, puasa yang haram. Padahal niatnya ibadah, puasa karena Allah. Iya, tapi tidak sesuai tuntunan syariat, maka justru yang dia niat ibadah itu dianggap maksiat oleh Allah. Di sini berarti pentingnya kita ibadah itu bukan seenaknya kita, bukan bagus menurut kita jemaah, bukan bagus menurut orang banyak, tapi harus bagus itu menurut dalil. Ini kita harus tanamkan itu kepada kaum muslimin. Ibadah harus dasarnya dalil, bukan orang banyak.
bukan karena adat, kebiasaan dan semisal. Yang ketiga jamaah, puasa haram adalah saum ayamit tasyriq, puasa pada hari-hari tasyrik. Dan ini bagi siapa? Puasa ayamut tasyrik haram bagi setiap umat Islam kecuali halal bagi jemaah haji yang haji tamattu' namun tidak mendapatkan hewan kurban atau tidak mampu kurban, maka saat haji itu boleh dia puasa di hari tasyrik. Selain jemaah haji ini tidak boleh dan haram puasa. Jelas jemaah? Jadi hari tasyrik itu tanggal 13, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Disebut tasyrik itu artinya mengeringkan daging jemaah, karena di tanggal-tanggal tersebut dulu para sahabat itu mengeringkan daging-daging kurban mereka. Hari tasyrik ya, tanggal berapa? 11, 12, 13. Seluruh umat Islam haram berpuasa kecuali satu orang. Siapa? Satu golongan ini. Siapa? Jemaah haji yang haji tamattu mau kurban nggak mampu. Kewajiban apa? Dia berpuasa. Nah, puasanya boleh di hari tasyrik. Berarti puasanya di mana? Di Indonesia atau di Mekah? Hah? Jemaah? Di Mekah. Jadi saat haji maksudnya. Karena orang yang berpuasa bagi yang tidak punya hewan kurban atau tidak mampu kurban jemaah ya, itu kalau tidak kurban itu denda puasanya itu 10 hari jemaah. Di negerinya ya 7 hari, di sana berapa? 3 hari. Nah, saat 3 hari itulah kalau seandainya puasa di tanggal 11, 12, 13 itu diberi keringanan, mereka dihalalkan. Kemudian yang berapa? Yang keempat, puasa pada hari Ragu. Puasa hari Ragu. Hari Ragu itu kapan jemaah? Hari Ragu itu adalah hari yang ke-30 bulan Sya'ban. 30 Sya'ban itu hari Ragu. Kok disebut Ragu? Kan tanggal 30. Iya, karena tanggal 29 malam maghrib tadi itu tidak nampak hilal. Tidak nampak hilal. Kalau hilal tidak nampak kan berarti bisa jadi tidak nampak itu karena mendung jemaah. Jadi tidak nampak hilal itu bisa jadi hatta karena debu jemaah. Kalau di negeri kita nih misalnya lagi pas ada debu, apalagi di Arab Saudi sana, debu nggak nampak hilal, itu kalaupun itu debu kan kemungkinan hilal ada, namun karena debu kan. Maka kalaupun karena debu tetap kita harus genapkan Sya'ban 30. Nah, orang yang begitu tuh tanggal 30 itu dianggap oleh dia ragu ini. Wong debu kok bisa jadi ono hilal. Bisa jadi ono, ya bisa jadi ndak ono. Wis piye carane? Ya wis tak puasai. Untuk apa? Hati-hati katanya. Lah kehati-hatian seperti ini itu kehati-hatian yang haram. Kenapa? Karena syariat sudah menjelaskan kalau ada debu nggak nampak cukup apa? Genapkan Sya'ban 30, jangan puasa. Pastikan puasa nanti lusa. Ini ndak menentang syariat berarti orang ini. Hikmahnya jemaah ya, kenapa puasa seperti ini dilarang, hari Ragu ini dilarang? Satu, supaya ada beda celah antara wajib dan sunnah. Ya. Yang kedua hikmahnya, karena ibadah puasa itu dibangun di atas keyakinan melihat hilal. Dan yang ketiga jemaah, karena yang melakukan kehati-hatian seperti ini itu min babil ghulu, orang itu telah membebani diri, telah ekstrim dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Ya. Baik. Itu puasa hari Ragu namanya. Kemudian yang ke berapa? 5. Ayo siapa yang bisa jawab? Puasa yang haram yang kelima. Wanita. Puasanya wanita yang ini khusus wanita nih, laki-laki nggak ada yang haid, nggak ada yang nifas laki-laki. Jadi yang kelima, puasa yang haram khusus bagi wanita, yaitu wanita yang haid dan atau nifas, ya, haid atau nifas. Taib. Lalu masalah berikut tentang puasa jemaah. Kita bicara serba-serbi puasa. Bagaimana kalau ada orang kafir masuk Islam di tengah-tengah hari Ramadan?
tengah hari, duhur. Orang kafir duhur masuk Islam di bulan Ramadan. Apakah orang kafir itu setelah syahadat langsung dia harus puasa? Atau nanggung? Kalau puasa kan harus dari apa? Harus dari subuh. Ini us duhur kok. Gimana jemaah? Ayo jawab dulu gimana? Terus kasus yang kedua, bagaimana kalau wanita haid bersihnya duhur? Paham ya? Wanita haid bersih. Kapan bersihnya? Duhur. Di bulan Ramadan. Apakah wanita ini harus puasa setelah dia mandi misalnya? Atau enggak mandi pun misalnya? Nah, jemaah. Gimana yang kafir gimana? Kan jawabannya puasa atau tidak kan gitu ya? Ah, puasa enggak? Nanti saya tanya, kalau puasa kenapa puasa? Kalau tidak kenapa tidak? Baik, jemaah sekalian, dibedakan ya. Kalau orang Islam ada udzur dan dia udzurnya hilang di tengah-tengah puasa, ya, maka dia tidak harus berpuasa, tapi sempurnakan batalnya sehari itu. Misalnya jemaah musafir batal puasanya misalnya ya, safar beberapa hari, nyampe rumah duhur. Si musafir ini duhur apakah harus berpuasa dari duhur sampai maghrib? Al-jawab tidak. Wanita haid misalnya, haid bersih di waktu duhur, apakah dia harus puasa? Jawabannya tidak, karena puasa dia harus dari apa? Harus dari subuh. Sementara subuh kan masih haid, maka sisa waktunya pun dia adalah apa jemaah? Sisa waktunya pun dia batal posisinya, tidak harus berpuasa. Termasuk musafir. Taib. Nah sekarang kalau orang kafir bagaimana? Kalau orang kafir berbeda. Kalau orang kafir karena sebelumnya kafir dan baru Islam di waktu duhur, sementara dia di waktu kewajiban puasa Ramadan, maka saat itu dia harus menahan diri, harus berpuasa dari sejak duhur sampai maghrib. Demikian dibedakan posisi sebagai orang kafir yang masuk Islam dengan orang Islam yang hilang udzur ketika di tengah-tengah puasa atau di tengah bulan puasa. Termasuk jemaah musafir, suami istri mungkin safar. Suami istri safar ya. Sudah sampai negerinya misalnya, masa itu masih belum maghrib misalnya, masih waktu posisi duhur atau asar misalnya. Sudah sampai negerinya. Lalu dia kan masih posisi musafir awalnya, cuma datangnya cepat. Datangnya duhur ke kampungnya. Apa posisi musafir saat itu? Kalau puasa dia harus tetap posisi batal puasa. Boleh membatalkan puasa. Berbeda dengan sholat jemaah. Kalau sholat dia posisi datang misal ke kampungnya waktu duhur misal dan semisal ya. Kalau dia belum sholat duhur misalnya, maka saat itu dia sudah tidak boleh lagi jamak qashar. Karena sudah sampai di negerinya. Beda dengan berpuasa. Kalau puasa selama belum habis maghrib berarti posisi dia masih berbuka. Silakan makan minum masih. Ini nikmat kemudahan dari syariat. Termasuk jima. Suami istri itu para jemaah, orang yang diharamkan jima di siang hari Ramadan itu bagi yang wajib jima, yang wajib puasa. Tapi yang tidak wajib puasa boleh jima di siang hari Ramadan. Karena dia tidak wajib puasa, seperti musafir. Suami istri safar misalnya jemaah, dan safarnya mungkin letih berat, maka boleh dia untuk berbuka. Mungkin di tengah jalan dia nyewa hotel, suami istri jima di hotel misalnya. Ya karena mau di mana kalau masa dalam mobil jemaah? Nyewa hotel, jima di hotel, padahal Ramadan siang-siang hari boleh. Dia boleh berbuka, makan minum, termasuk boleh juga jima di siang hari Ramadan. Karena yang diharamkan jima siang hari Ramadan bagi yang wajib puasa. Tapi jangan mengakali syariat. Pengantin baru kawin Ramadan, siang-siang kepengen, gimana caranya? Ada saparnya dah. Jadi saparnya itu karena kepengen jemaah, tanpa ada kepentingan untuk sapar. Gak boleh begitu. Itu namanya hilah. Apalagi saparnya gak berat, karena orang yang boleh buka puasa ketika safar dianjurkan tentu yang saparnya memang memberatkan.
Tapi kalau safarnya ringan, seorang muslim dianjurkan untuk tetap berpuasa. Karena apa jemaah? Karena kalau safar itu ringan, sementara dia berbuka misalnya, yang pertama dia akan punya utang. Maka lebih bebas utang itu dia tetap puasa. Yang kedua, kalau mengqadha di luar Ramadan terasa berat. Beda dengan puasa Ramadan jemaah. Mengqadha itu lebih berat loh jemaah dari puasa Ramadannya. Maka jangan sembarangan kita main berbuka saja. Kalau kita mampu, safarnya nggak letih, nggak usah buka, tetap puasa. Kenapa lebih ringan kalau bulan Ramadan? Karena kita di bulan Ramadan puasa rame-rame. Musibah kalau semua dapat kena itu terasa ringan kan? Misalnya ada banjir atau gempa, naudzubillah ya, ini contoh saja. Suatu kampung kena semua kan ringan. Oh, nggak usah kampung aja kok podo kabeh rapopo. Tapi kalau ada gempa yang roboh cuma satu rumah saja, satu rumah ini kan menderita sekali jemaah. Yang lain kok nggak apa-apa, kok cuma rumahku saja. Ini berat. Makanya apa hikmah Allah ketika Allah mengatakan puasa wajib juga kepada kaum, kepada umat sebelum kalian, ini sebagai hiburan kepada umat Islam. Karena puasa itu berat. Namun kata Allah, yang berat bukan hanya kalian wahai umat Muhammad, tapi juga umat sebelum kalian juga ada puasanya. Maka puasa qadha sendirian lebih berat jemaah. Orang pada makan nasi pecel, pada makan soto, ya sarapan kita lihat gitu, kasihan. Tapi ini Ramadan, semua dari pagi sampai maghrib kita sama, senasib semua. Dan nanti maghrib semua gembira, semua pada berbuka. Beda dengan yang mengqadha ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengqadha itu berarti puasa di bulan yang bukan utama. Karena dia otomatis di luar bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan berarti ini puasa di bulan yang penuh berkah. Pahala dilipat gandakan. Puasanya pun otomatis dilipat gandakan. Inilah kenikmatan ya. Kecuali jemaah kalau memang orang yang harus mengqadha ya nasib sudah seperti para wanita ya susah. Ya. Namun bagi musafir tahan. Kalau kuat mampu tahan. Ini ndak, malah pengantin baru Malang Surabaya yang enteng Malang Surabaya ya. Walaupun Malang Surabaya sudah boleh jamaah qashar salat. Makanya para jamaah sekalian, kalau jamaah qashar bagi musafir ini walaupun enteng safarnya, yang afdal jamaah qashar karena mengambil rukhsah dari Allah. Walaupun safarnya enteng, walaupun safarnya ringan, kalau sudah jarak safar menurut adat, maka yang afdal apa? Yang afdal jamaah qashar daripada sholat tamam. Kalau ini sholat. Tapi kalau puasa dirinci tergantung safarnya. Kalau safarnya masyaqqah berat, yang afdal bagi dia berat tuh jemaah ya, maka yang afdal dia untuk berbuka puasa. Yani tidak puasa. Kalau membahayakan bagi jiwanya, haram berpuasa ketika safar. Kalau safarnya enteng justru yang afdal enteng, ringan, enak, nyaman, AC full, gak capek, gak lapar. Yang afdal puasa. Jadi ada 3 perincian. Kalau berat afdal berbuka. Kalau berat, atau beratnya pun dirinci. Kalau beratnya mampu menahan gak masalah. Tapi berat gak mampu menahan, dipaksakan, membahayakan, maka ini yang afdal, ya haram bahkan dia berpuasa. Taib. Siapa yang wajib puasa Ramadan jemaah? Yang wajib puasa Ramadan ada 5 golongan manusia. Yang pertama harus muslim, an yakuna musliman. Yang kedua an yakuna mukallafan, harus mukallaf, yakni anak kecil, orang gila tidak wajib puasa. Ya. Namun jemaah sekalian, tolong perhatikan anak-anak kita ini, tirulah para sahabat Rasulullah ya. Para sahabat Rasulullah walaupun anak-anaknya tidak wajib puasa, namun mereka membiasakan anak-anaknya berpuasa. Dan para sahabat Rasulullah, mereka kalau anak-anak mereka nangis karena lapar, itu bukan dibatalkan puasanya, tapi dikasih mainan, dilupakan laparnya. Jadi jangan dibiasakan kita ini, kalau anak tidak mampu puasa, maka jangan berpuasa. Jangan sampai gini, nak, tidak apa-apa puasa sampai duhur atau puasa sampai asar. Jangan, itu
cara yang salah mendidik anak berpuasa. Kalau tidak mampu nggak usah puasa. Tapi kalau mampu, anaknya mampu, namun anaknya malas, padahal mampu dia, terus nangis dan semisalnya, hibur dengan mainan, tunggu sampai maghrib, nak sebentar lagi puasa sampai maghrib. Contoh kesalahan kita ya, kalau ngajari anak sholat, itu ngajari anak sholat tanpa wudhu. Harusnya diajarkan, nak kalau mau sholat nih, wudhu dulu baru kemudian sholat. Demikian pula kalau sholat harus tutup aurat, jangan sampai anak pakai celana pendek sholat. Jadi harus tertib cara mengajari anak jemaah. Jangan karena anak diajarin bebas, salah pun tidak masalah. Keliru. Yang keberapa? Yang ketiga, an yakuna qadiran ala as-shaum, mampu. Jadi dan mampu ada dua, ketidakmampuan itu ada dua jemaah. Jadi harus syaratnya mampu puasa. Yang tidak mampu tidak wajib puasa. Dan tidak mampu terbagi dua. Ada tidak mampu yang selamanya, ada ketidakmampuan itu cukup sementara. Yang ketidakmampuan selamanya bayar apa? Yang tidak mampu selamanya bayar apa? Fidyah. Yang tidak mampunya hanya sementara, seperti sakit yang sementara saja, maka mengqadha puasa. Yang keempat syaratnya atau kewajiban orang yang berpuasa, syaratnya an yakuna muqiman. Orang itu harus mukim. Kalau dia musafir berarti tidak wajib puasa. Termasuk musafir punya keistimewaan jemaah. Di antara keistimewaan musafir tentang ibadah diberi keringanan dan ibadah. Satu, tidak wajib sholat Jumat. Nah, jadi jenengan kalau sedang safar tidak usah Jumat duhur saja, jamak qashar. Ya. Yang kedua, tidak wajib puasa. Artinya jenengan diberi hak atau diberi keringanan. Namun seperti tadi dirinci ya, kalau memang mampu lebih afdol, bukan haram, bukan, lebih afdol untuk apa? Kalau safarnya enteng ringan, afdol untuk berpuasa. Makanya dalam Islam safar itu kata Nabi qit'atun minal adab. Safar itu potongan-potongan siksa atau adab. Jadi orang safar itu berat. Beratnya apa jemaah? Ya jauh dari keluarga, apalagi di zaman dulu ya. Hatta zaman sekarang pun safar itu letih jemaah. Nyetir itu bawa mobil itu ya capek, luar kota begitu capek. Walaupun enak pakai AC, pesawat naik pesawat tetap capek. Di bandara di mana capek, letih. Allah memberikan keringanan. Sebagian orang keliru jemaah. Katanya kalau sekarang itu sudah tidak berlaku jamak qashar itu. Loh kok bisa? Iya zaman Rasul unta rek capek. Sekarang masa jenengan pakai AC mau jamak qashar juga? La ilaha illallah. Enggak paham dia. Karena para jamaah, jamak qashar itu bukan apa namanya? Dia bukan sifatnya bersyarat kalau enak safar, bukan. Jamak qashar itu keringanan yang merupakan sedekah dan hadiah dari Allah. Walaupun safar itu enak, walaupun safar itu nyaman, tetap jamak qashar disyariatkan dan tetap berlaku. Dan Allah suka kalau rukhsahnya diterima oleh kita sebagai hamba. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, tidak ada penghalang, ya. Tidak ada penghalang. Apa penghalang contohnya? Penghalang puasa. Tadi makhluk yang terakhir. Wanita penghalangnya haid, ya. Jadi tidak ada penghalang itu maksudnya wanita tidak haid atau nifas. Berarti ini ada 5 syarat, ya. Kewajiban dia harus berpuasa. Syaratnya muslim, mukallaf, mampu dan mukim, serta tidak ada penghalang, yakni suci dari haid atau nifas. Nah, dan ini banyak disebutkan dari dalilnya di Quran atau di dalam As-Sunnah. Kemudian poin berikut berjamaah. Apakah keburukan atau dosa di bulan Ramadan dilipat gandakan? Sebagaimana juga kebaikan dilipat gandakan. Nah, ini pertanyaan yang penting ini. Belum masuk Isya? Belum? Baik. Adzan, setelah adzan lanjut ya? Biasa gitu ya? Baik, adzan dulu, fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Baik, pertanyaan, apakah benar anna sayyi'ah tudha'af fi Ramadan kama anna al-hasanah tudha'af? Apakah benar dosa-dosa keburukan di bulan Ramadan dilipat gandakan sebagaimana kebaikan-kebaikan pahala juga dilipat gandakan? Apakah hal ini benar, ada dalil dan semisal? Maka jawabannya para jemaah yang dalam masalah ini betul, secara umum betul ya, bahwa al-hasanat was sayyi'ah, bahwasanya yang namanya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan di Ramadan dilipat gandakan. Karena Ramadan adalah bulan atau waktu yang mulia. Jadi dosa itu dilipat gandakan karena sebab dilakukan di waktu atau di tempat yang mulia. Ya, seperti misalnya berbuat dosa di bulan-bulan haram, di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, atau berbuat dosa di tempat mulia di tanah haram misalnya. Jadi dikatakan sebagaimana juga di bulan Ramadan. Namun perbedaannya para jemaah, ada perbedaan antara dilipat gandakan kebaikan dengan dilipat gandakan pahala. Perbedaannya dari sisi mana? Kalau dilipat gandakan pahala itu dari sisi berapa dan bagaimananya. Berapa, yakni dari sisi jumlahnya. Misalnya kalau ahla hasanat Allah menyebutkan 10 kali lipat, berapa lagi? 700 sampai 700 kali lipat itu kalau kebaikan. Dan juga kalau kebaikan ditinjau dari, yakni bukan berapanya tapi juga dalam hal bagaimananya, yakni pahalanya besar dan banyak. Nah, adapun as-sayyi'ah dilipat gandakan hanya dari satu sisi saja, bukan dari adad, dari jumlah, bukan. Artinya kalau ada orang berbuat dosa di bulan Ramadan, dilipat gandakan dosanya 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Tidak, kalau sayyi'ah tidak demikian. Jadi bukan adadnya, tapi hanya dari segi kaifiyahnya saja, dari kaifnya saja, yakni dosanya lebih besar gitu saja dibanding dosa di hari, di bulan di luar Ramadan, itu saja. Tidak dilipat gandakan seperti dalam hal kebaikan, yaitu dari sisi adad, dari sisi jumlahnya. Jelas jemaah ya? Intinya lebih besar, namun adadnya tidak seperti dalam hasanat. Yang hasanat jelas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai ila ad'afin
katsira, sampai kebaikan yang banyak. Nah, itu mungkin yang harus kita perhatikan. Jadi betul masalah didapat gandakannya. Nah, bahkan berjamaah, dosa yang kecil jadi besar apabila dilakukan pada bulan yang terhormat. Dosa kecil jadi besar. Bahkan dosa kecil jadi besar kalau yang melakukan seorang tokoh. Ya, seorang tokoh kalau melakukan dosa kecil itu menjadi besar karena dia akan ditiru, dicontoh oleh manusia. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ada lagi sebuah pertanyaan dalam masalah kekhususan puasa. Kenapa Allah mengkhususkan balasan puasa? Dalam hadis disebutkan, kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh, ini Allah berfirman dalam hadis qudsi, seluruh amalan manusia Bani Adam itu baginya, untuknya, kecuali puasa khusus untukku dan aku yang membalasnya. Nah, pertanyaannya, kenapa balasan puasa Allah yang mengkhususkan, padahal ibadah lain pun kan Allah yang membalas? Maka dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini para jemaah, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini penjelasan yang sangat bagus sekali dari beliau. Ya, di antaranya sebabnya kenapa Allah mengkhususkan puasa dan kenapa ini mengkhususkan dalam balasan. Yang pertama para jemaah, anna-shaum la yaqa' fihi riya kama yaqa' fi ghairihi. Bahwa ibadah puasa tidak terjadi padanya riya, beda dengan ibadah-ibadah lain. Ya. Jadi kalau ibadah lain masuk riya, di puasa susah, nggak ada riya di dalam puasa. Bagaimana orang mau riya dalam puasa? Bagaimana menampakkan puasa? Kalau sholat bisa ditampakkan, dibagus-baguskan. Membagus-baguskan puasa bagaimana? Itu. Terus yang kedua yang dimaksud dengan aku yang membalasnya, artinya kalau ibadah-ibadah lain dibalasnya itu jelas 10 atau 700 atau lebih. Tapi kalau puasa balasannya bukan lagi 10, bukan lagi 700. Tapi tiada yang tahu kecuali hanya Allah kelipatan pahala ibadah puasa. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah membalas sabar dengan balasan yang tanpa hisab, tanpa batas. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberi pahala tanpa hisab. Nah, sementara puasa itu adalah ibadah yang justru dalam puasa jemaah 3 kesabaran ada dalam puasa. Karena sabar cuma ada 3 sabar itu. Sabar itu ada 3 macam jemaah. Dan semuanya yang 3 ini ada dalam puasa yang tidak ada pada ibadah lain. Sabar pertama, sabar dalam mendapat musibah, wes ngono sih. Dan dalam puasa musibah lapar. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Dalam puasa sabar taat melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, sabar dari melakukan maksiat. Di dalam puasa ada sabar tidak makan, tidak minum, tidak jima. Yang dia itu halal kalau di luar puasa, tapi saat puasa istrinya baginya haram. Istrinya. Karena puasa. Nanti malam boleh, setelah maghrib baru boleh jemaah. Dan Allah tegaskan dalam Quran, ini nikmat bagi umat Islam. Maka syukuri nikmat ini dengan kita jima dengan istri di malam-malam Ramadan. Karena Allah tegas mengatakan, uhilat lakum lailatul siyami rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan. Subhanallah. Karena apa dihalalkan? Umat dulu nggak boleh. Umat Islam dihalalkan bagi kalian jima dengan istri di malam-malam Ramadan. Dan itu juga dipraktikkan oleh Nabi. Makanya kenapa Nabi mengencangkan ikat pinggangnya di 10 malam akhir. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal berapa ya, 20 Nabi sallallahu alaihi wasallam jima. Tapi setelah itu mengencangkannya, ini fokus untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga jemaah, makna as-saum li. Kenapa Allah mengatakan puasa untukku, salat juga kan untuk Allah? Itu jawabannya karena puasa ibadah yang paling dicintai oleh Allah maksudnya.
Makanya jemaah kalau kita tahu ini, subhanallah, kita akan semangat puasa. Sehingga Nabi mengatakan kepada Abu Umamah Al-Bahili, kata Nabi ketika Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amal, ya Rasul, tunjukkan amal yang dengan itu aku masuk surga. Kata Nabi, alaika bis-saum fa innahu la mislalah. Kata Nabi, berpuasalah kamu karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Luar biasa jemaah. Wallah, puasa itu jemaah melatih kita sabar. Puasa melatih kita taat kepada Allah. Puasa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makna puasa untukku dikhususkan untuk Allah, disandarkan kepada Allah, ini sebagai bentuk pemuliaan. Seperti ucapan rumah Allah, ya. Rumah Allah ini kan memuliakan rumah Allah, ini maksudnya masjid ini. Ya. Jadi nama yang disandarkan kepada Allah ini menunjukkan pemuliaan. Demikian puasa dikhususkan untuk Allah, maksudnya pemuliaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terakhir jemaah, puasa bulan Ramadan dikhususkan dengan 3 kekhususan. Kekhususan pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Kekhususan kedua, sebenarnya masih banyak, cuman cukup 3 ini sebagai rumus. Yang kedua, di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Dan kekhususan ketiga, di bulan Ramadan dibelenggu setan, ditutup pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibuka pintu surga. Ini mencukup jamaah tentang kedudukan keagungan bulan Ramadan. Apa maksud setan dibelenggu? Kenapa maksiat kok masih jalan di Ramadan padahal setan dibelenggu? Maka jawabannya 2 jemaah. Jawaban pertama, yang dibelenggu adalah maradahnya syaitan, maradatul jin. yakni pentolan-pentolannya setannya yang paling jahatnya. Pentolan, namanya pentolan berarti ya bos-bosnya setan. Jadi yang kroconya masih jalan. Sehingga kemaksiatan di Ramadan bukan tidak ada, tapi apa? Lemah, berkurang. Ya kan? Coba lihat antum preman saja ke masjid, menunjukkan lemah maksiat di bulan Ramadan. Bukan tidak ada, lemah. Makanya buktinya preman saja ke masjid. Tapi coba Ramadan selesai, preman nggak ada lagi besoknya. Tapi kan lumayan Ramadan, mereka seharusnya Ramadan dijadikan pelajaran. Makanya kalau habis taraweh ya jemaah, di hari terakhir, di malam terakhir taraweh, ada loh yang pamitan sama tiang masjid. Tiang ini malam terakhir ke masjid karena ini besok sudah habis Ramadan, besok lebaran, mulai besok sudah tidak ke masjid-masjid lagi. Berarti dia ke masjid kalau taraweh saja jemaah. Nah ada yang sampai begitu, artinya demikian kenyataan. Nah jadi jawabannya itu yang pertama ya. Jadi kenapa maksiat ada tapi kok katanya setan dibelenggu? Karena yang dibelenggu pentolannya saja, sehingga maksiat bukan gak ada tapi berkurang. Terus yang kedua alasannya, kemaksiatan, dosa maksiat bukan satu sebab setan saja, tapi juga dari hawa nafsunya seseorang, sehingga jatuh kepada dosa dan maksiat karena hawa nafsunya. Demikian berjamaah, ini menarik kalau kita kaji terus serbi-serbi puasa ini. Dan masih banyak, belum masalah sahurnya, belum masalah lain, banyak ratusan masalah dalam masalah ini. Ya mudah-mudahan di kesempatan yang lain mungkin nanti kita barangkali di antum nanti ada acara pengajian menjelang buka bersama ya. Kita ngaji dari jam 4 barangkali sampai menjelang maghrib, ngumpul di masjid, insyaallah juga itu di apa namanya, hal yang baik insyaallah. Tapi antum harus danai orang supaya di sini pada makan, jangan sampai jauh-jauh ngaji nggak ada yang memberi makan iftarnya cukup kurma 1 air saja. Enggak, siapkan makannya yang enak supaya orang ngaji juga kenyang. Dan apa pahalanya? Manfaat rasa iman. Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa seperti pahala orang yang puasa, maka harus semangat memberi buka. Harus ada dananya, silahkan ya, nanti bisa buka bersama di masjid ini insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.